Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10, apa kabarnya ya? Semoga sehat selalu. Ya, di semester genap ini bab kedua ya, tentang zakat ya, haji dan wakaf. Hari ini kita akan membahas wakaf ya. Jadi mulai dari pengertian ya. Dari bahasa Arab ya, artinya menahan, al-habs ya, dan mencegah, al-man'u ya, istilah syar'i ya. Secara istilah wakaf itu penahanan harta ya, jadi hartanya ditahan ya, milik seseorang kepada orang lain atau lembaga ya, dengan menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya ya, nggak habis-habis nih ya, nggak hilang ya, susah gitu, untuk diambil manfaatnya oleh orang lain ya. Jadi wakaf ini lihat ya, ada 3 garis: penahanan harta, kekal zatnya, diambil manfaatnya oleh masyarakat ya. Jadi ini yang membedakan dari infak dan sedekah ya. Jadi kalau infak uang ya, nggak kekal zatnya ya, jadi habis, hilang uangnya gitu ya. Jadi kalau ini harta ya, kekal zatnya ya, ini biasa berupa benda, bangunan ya, tanah ya, yang diambil manfaatnya oleh masyarakat ya. Itu pengertian wakaf ya, mohon dicatat ya, dan diberi garis ya, penahanan harta, kekal zatnya, dan diambil manfaatnya oleh orang lain. Dalil surat Ali Imran ayat 92 ya, dan wakaf ini adalah amal jariyah. Apa amal jariyah ya? Yang tidak terputus ya, walaupun orang itu sudah meninggal ya, misalnya membangunkan rumah untuk panti asuhan misal ya, atau untuk rumah tahfiz ya, selama rumah itu dipakai ya, maka dia menjadi amal jariyah yang mengalir terus pahala walaupun orang itu sudah meninggal ya. Itu dia wakaf ya, amal jariyah. Hukum wakaf adalah sunnah ya. Apa arti sunnah? Lebih baik dikerjakan ya, ditinggalkan rugi ya. Ini dia ya, hukum wakaf. Ada istilah-istilah dalam wakaf, yaitu orang yang berwakaf disebut wakif ya, benda yang diwakafkan disebut al-mauquf ya, dan penerima manfaat wakaf adalah al-mauquf alaih ya, dan pengelola wakaf ya, mengurus, memelihara wakaf disebut nazir ya. Ini syarat-syarat wakaf ada 4 ya. Yang pertama, memiliki harta tersebut secara penuh ya. Misalnya kamu mau mewakafkan apa? Tanah ya, maka tanah itu harus punya kamu sepenuhnya, bukan milik berdua ya, atau milik satu keluarga ya. Lanjut, berakal ya, tidak bodoh, tidak gila, dan tidak sedang mabuk ya. Kamu harus dalam keadaan sehat ya, sehat akalnya. Yang ketiga, balik ya, sudah tidak anak-anak lagi ya, sudah dewasa. Yang keempat ya, mampu bertindak secara hukum ya, tidak bodoh, tidak bangkrut, lemah ingatan ya. Jadi kamu harus tahu sedikit-sedikit hukum ya, jadi agar tidak ditipu ya. Lanjut, syarat dari al-mauquf ya, syarat bendanya yang pertama harus benda berharga ya. Bu, saya mau wakafkan 1 buah jilbab ya, itu kurang berharga ya, harus ada nilainya ya, lebih tinggi, lebih bagus ya, lebih mahal daripada itu. Yang kedua, harus diketahui kadarnya ya, ini apa-apa saja ya, berapa luasnya, misalnya kalau tanah ya, tanahnya seperti apa, bisa ditanami apa ya. Yang ketiga, pasti milik wakif ya, ini ya syarat bendanya ya, pastikan yang diwakafkan itu adalah milik kamu ya, bukan milik orang lain ya. Yang keempat, harta itu harus mufarazan atau gairu sa'i. Mufarrazan ya, atau gairu sa'i artinya tidak melekat pada harta orang lain ya. Mewakafkan tanah, pastikan di atas tanah kamu tidak ada rumah orang lain misalnya ya. Mewakafkan mobil ya, pastikan seluruh isi dalam mobil ya, tidak ada benda atau harta orang lain ya. Itu dia syarat al-mauquf. Lanjut ya, klasifikasi al-mauquf alaih ya, penerimanya ada yang tertentu ya, ada yang tidak tertentu ya. Misalnya jelas orang yang menerimanya, tidak boleh berubah ya. Misalnya kayak orang yang mewakafkan bangunan ya, untuk rumah tahfiz tadi contohnya ya, maka jelas berarti yang menerimanya adalah orang-orang yang tahfiz saja, tidak ada yang lain ya. Atau tidak terperinci, misal mewakafkan sumur ya, berarti siapa saja bisa menggunakan sumur ya, yang dekat di sana misal. Lanjut, syarat wakaf ya, lafaznya ya, ini perkataan ya. Jadi kalau kita mau menyerahkan wakaf itu harus ada sigotnya atau ucapannya ya. Ini yang pertama, harus ada kalimat
yang menandakan berkekalan ya. Artinya tadi harta tadi tidak cepat habis ya, terus dapat direalisasikan ya, bersifat pasti dan tidak diikuti syarat yang membatalkan. Misal saya mewakafkan ini jika, tidak boleh ya kalau ada kata jikanya misalnya. Ya, ini dasar wakaf ada 1, 2 sampai 5, banyak lagi ya, tapi ini salah satunya ya. Jadi sudah berbadan hukum tentang wakaf ini. Ya, ini dasar wakaf. Ya. Ini syarat seorang nazir, yang pertama perorangan atau organisasi ya, boleh. Bisa amil, bukan ya, beda ya kalau amil ya, badan amil ya. Jadi misalnya seseorang, misalnya katakanlah dia gorim ya, atau penjaga suatu masjid. Misal kamu mewakafkan sejadah ya, sejadah yang untuk sholat ya, sekian meter. Yang kedua WNI atau Islam ya, dia harus orang Indonesia dan beragama Islam. Dan yang ketiga dewasa dan amanah ya, artinya tidak boleh anak-anak ya, nazir dia harus orang dewasa dan dapat dipercaya. Lalu yang keempat dia sehat ya, mampu secara jasmani dan rohani ya, ini dia. Dan yang kelima tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ya, bukan seorang napi ya, atau orang-orang yang tidak boleh melaksanakan perbuatan hukum ya. Jadi tidak sembarangan orang menjadi nazir ya, atau pengelola wakaf ya. Ini untuk syarat badan hukumnya ya. Jadi mereka memiliki aturan ya, atau syarat. Salah satunya pastinya dia sesuai dengan syarat nazir perorangan yang tadi ya, dan dia bergerak di bidang sosial, pendidikan ya, keagamaan. Jadi ini boleh ya menjadi badan untuk mengurus wakaf. Dan yang ketiga dibentuk sesuai dengan undang-undang di Indonesia ya. Lanjut, ini kewajiban nazir ya, jadi diadministrasikan, dicatat, dikelola, diawasi ya, dilaporkan ya ke Badan Wakaf Indonesia ya, jika itu memang secara skala besar ya. Ini dia kewajiban dari nazir ya, salah satunya pengadministrasi ya. Ya, ini haknya ya, ada 2, boleh menerima imbalan. Dan prinsip pengelolaan wakaf ya, yang pertama ini ya, oke, tanpa batas waktu ya, dan kebebasan memilih tujuan ya. Artinya misalnya ini untuk siapa ya, bendanya ya, boleh ya. Dan jumlah harta wakaf harus tetap utuh ya, misalnya tanah 5 hektar ya, harus 5 hektar, nggak boleh kurangi ya, yang harus dimanfaatkan. Baik, mungkin itu saja ya, semoga kita bisa berwakaf, namun sebelumnya harus menunaikan zakat dulu ya, atau mungkin yang sederhana infak dan sedekah. Semoga cukup menjawab tentang wakaf ini ya. Jadi dia tadi adalah penahanan harta kekal zatnya ya, dan dimanfaatkan oleh orang lain. Baik saja.